Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diana Anindita dengan NIM 2207016056. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perubahan kognitif, proses belajar dan pemeriksaan neurologi pada lansia. Silakan disimak dengan sesama ya. Bye-bye. Selanjutnya mengenai pengertian fungsi kognitif. Fungsi kognitif yaitu merupakan kemampuan berpikir, mengingat, belajar menggunakan bahasa, memori, pertimbangan, pemecahan masalah, serta kemampuan eksekutif seperti merencanakan, menilai, mengawasi, dan melakukan evaluasi. Menurut Dorland 2012, fungsi kognitif itu merupakan kemampuan individu untuk menerima, memproses, menyimpan, dan mengambil kembali informasi sensorik dengan afektif. Apa aja sih penyebab-penyebab fungsi kognitif itu mengalami penurunan? Oke, yang pertama yaitu adanya gangguan suplai oksigen ke otak. Yang kedua ada degenerasi atau penuaan. Kemudian adanya penyakit Alzheimer. Dan yang keempat yaitu ada beberapa faktor risiko, yaitu pertama ada usia, gender, ras, serta genetik. Yang kelima yaitu adanya tekanan darah, paya jantung, aritmi jantung, diabetes mellitus, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang dapat diakibatkan karena minum-minuman keras seperti alkohol, merokok, serta adanya trauma yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, apa aja sih perubahan kognitif pada lansia itu? Yang pertama pada memorinya, yang kedua pada IQ-nya, kemampuan belajar, kemampuan memahami, kemampuan memecahkan masalah, daya ingatnya, pengambilan keputusan, serta motivasi yang ada pada diri lansia itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tahap penurunan fungsi kognitif. Pada lansia itu yang pertama mudah lupa, yang kedua ingatan kepada hal-hal pada masa muda itu biasanya lebih baik daripada ingatan-ingatan yang baru terjadi. Dan yang paling dilupakan itu biasanya itu nama-nama. Nah, terus yang ketiga itu orientasi umum dan persepsi terhadap waktu atau ruang mundur. Yang keempat itu ada biasanya lansia itu memiliki banyak pengalaman ya, tapi itu skor IQ yang didapat itu tergolong rendah. Kemudian itu seorang lansia itu tidak mudah menerima hal-hal atau ide terbaru. Nah, tahap penurunan fungsi kognitif sendiri itu yang pertama ada mudah lupa atau forgetfulness, yaitu mudah lupa terkait usia, di mana kehilangan ingatan ringan menyebabkan kesulitan dalam mengingat informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Contohnya itu seperti seorang lansia diajak bercerita dengan orang lain, ketika ditanya lagi lansia itu akan lupa gitu loh. Terus yang kedua itu ada mudah lupa patologis. Nah, mudah lupa patologis ini itu gangguan dalam proses belajar dan menyimpan informasi sehingga menyulitkan dalam mengingat hal-hal yang baru dan sedikit terpengaruh oleh ingatan jangka panjangnya. Contohnya lansia yang mengidap Alzheimer. Kemudian yang kedua nih ada mild cognitive impairment atau bisa disebut dengan MCI. MCI ini mengalami kesulitan dalam aktivitas sehari-hari yang lebih kompleks. Oke, lanjut yang ketiga yaitu ada demensia. Menurut International Classification of Disease 9th Revision, itu demensia merupakan penurunan fungsi intelektual yang meliputi memori dan proses berpikir yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seorang lansia. Kemudian aspek-aspek gangguan kognitif ini itu ada 3. Yang pertama ada afasia, gangguan bahasa. Yang kedua ada apraksia, gangguan aktivitas motorik. Dan yang terakhir itu ada agnosia, gangguan aktivitas sensorik. Oke, lanjut ke proses belajar. Gimana sih proses belajar seorang lansia ini? Nah, dalam proses belajar pada lansia itu biasanya diterapkan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka melakukan interaksi dengan sesamanya. Nah, kegiatan itu dapat menumbuhkan rasa semangat yang tinggi, adanya rasa kepercayaan diri, kepedulian. Adapun
bisa menggunakan metode self-directed learning. Self-directed learning ini merupakan kemampuan individu mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab terhadap pelajarannya dengan atau tanpa orang lain yang meliputi aspek kesadaran, strategi belajar, kegiatan belajar, evaluasi, dan keterampilan interpersonal. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan kognitif. Nah, pada pemeriksaan kognitif itu agar kita tahu gimana sih lansia ini mengalami penurunan atau peningkatan pada kognitifnya. Yang pertama itu bisa menggunakan mini mental state examination atau biasa disingkat dengan MMSA. Nah, MMSA ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1975. Telah menjadi alat yang umum digunakan untuk mengevaluasi fungsi kognitif sejak itu. Kemudian MMA ini itu bermanfaat untuk screening gangguan kognitif. Namun ternyata ada keterbatasan dalam MMS ini dalam hal sensitivitas dan spesifitas, sehingga hanya digunakan sebagai alat screening saja dan bukan sebagai alat untuk mendiagnosis. Yang kedua yaitu ada Monster Cognitive Assessment atau MOCA-INA. Alat screening kognitif ini baru dikembangkan untuk mengatasi kekurangan dari MMSI tadi. Nah, kelebihan dari tes MOCA-INA ini prosedurnya itu lebih cepat dan sederhana. Terus evaluasi yang menyeluruh terhadap berbagai domain kognitif serta sensitivitas yang lebih tinggi terhadap definisi kognitif ringan. Nah, MOCA-INA ini bertujuan untuk mengukur fungsi kognitif pada lansia. Kemudian skala ini itu dikembangkan oleh Z. Nasreddin dan telah divalidasi di Indonesia. MOCA-INA itu dianggap lebih unggul dari MMSE karena dalam mendeteksi MMSE ini dalam populasi tertentu. Masuk ke pembahasan alat tes yang terakhir yaitu ada Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS. Nah, alat ini tuh merupakan tes kecerdasan yang dikembangkan oleh psikolog yang bernama David Wechsler pada tahun 1955. WAIS ini awalnya merupakan versi dewasa dari Wechsler Belief Intelligence Scale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Nah, kemudian David Wechsler ini merancang WAIS dengan tujuan untuk menyediakan alat tes yang lebih komprehensif dan relevan bagi populasi dewasa. Kemudian WAIS ini menggabungkan elemen-elemen dari tes intelektual sebelumnya dengan penekanan yang lebih besar pada kemampuan verbal maupun nonverbal serta keterampilan kognitif yang lebih luas. Nah, di atas ini merupakan contoh-contoh alat tes yang telah disebutkan tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kognitif pada lansia. Mohon maaf apabila ada salah kata dari yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih telah menonton video edukasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.